Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ardiansyah. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi, mata kuliah Sistem Basis Data R02. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan 1-5. Yang pertama dari 1, beri penjelasan lengkap tentang data akses dan berikan contoh statement SQL-nya. Jadi data akses merupakan akses data yang melibatkan otorisasi untuk mengakses repositori data yang berbeda. Data akses juga dapat membantu membedakan kemampuan administrator dan pengguna. Misalnya administrator mungkin memiliki kemampuan untuk menghapus, mengedit, dan menambahkan data, sementara pengguna umum bahkan mungkin tidak memiliki hak, yaitu membaca jika mereka tidak memiliki akses ke informasi tertentu. Contoh statement SQL-nya nanti ada di bawah sini. Langsung kita ke soal 2, yaitu model R merupakan suatu representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu dengan menggunakan entity dan relationship. Kita akan memberikan penjelasan lengkap tentang terkait jenis-jenis entity dan kita membuat contoh IRD dengan studi kasus. Jadi pertama ada entitas kuat, yaitu entitas yang memiliki atribut kunci. Entitas ini bersifat sendiri, eksistensinya tidak bergantung pada entitas lainnya. Terus ada entitas lemah, entitas yang tidak memiliki atribut kunci. Entitas lemah ini diidentifikasikan dengan mengaitkan entitas penting dari jenis entitas yang lain ditambah atribut dari entitas lemah. Terus juga ada entitas data, merupakan suatu diagram berupa bentuk gambar yang mengidentifikasikan dari entitas pada sebuah sistem yang dirangkai dalam data dengan atributnya, serta menyajikan kaitan atau relasi di antara entitas tersebut. Terus juga ada entitas dalam akuntansi, yaitu unit pada pemerintahan yang mengakses anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang melakukan akuntansi dan menjelaskan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang dilakukan. Ada entitas laporan, merupakan unit pemerintahan yang terdapat dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut hukum peraturan perundangan wajib memberitahukan laporan pertanggungjawaban berbentuk laporan keuangan. Terus juga ada entitas bisnis, yaitu suatu badan yang dibangun untuk menyediakan barang atau jasa untuk konsumennya. Terus ada contoh IRD dengan studi kasus perpustakaan, yaitu pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswanya. Setelah itu mereka baru bisa meminjamkan buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlah. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Soal ketiga yaitu pada perbatasan atau aturan dalam menspesifikasi hubungan generalisasi dan spesialisasi. Terdapat istilah spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Jelaskan perbedaan dan berikan contohnya. Jadi ada total specialization constraint atau constraint yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam superclass harus merupakan anggota dari salah satu subclass. Ada partial specialization constraint yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam superclass dapat merupakan anggota dari subclass sampai subclass yang didefinisikan. Ada contoh spesialisasi total, jadi kita akan tunjukkan. Ada juga spesialisasi sebagian. Lalu langsung saja ke soal 4, yaitu normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dan suatu relasi sehingga membentuk
well structured relation. Apabila belum normal akan terjadi anomaly, antara lain insertion anomaly, deletion anomaly, dan update anomaly. Beri penjelasan lengkap serta contoh anomaly tersebut. Pertama ada anomaly penyisipan atau insertion anomaly, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi tuple atau record pada sebuah relasi. Ada juga anomaly penghapusan, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penghapusan terhadap tuple atau record dari sebuah relasi. Ada juga anomaly peremajaan atau update anomaly, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan tuple atau record dari sebuah relasi. Ada juga anomaly penyisipan. Contohnya jika ada obat baru yang akan dimasukkan atau disiapkan, maka obat tersebut tidak dapat disiapkan ke dalam relasi sampai ada pasien yang mengambil jenis obat tersebut. Ada juga anomaly penghapusan. Contoh jika pasien yang memiliki nomor pasien P001 membatalkan tidak jadi menembus resep obat tersebut, maka jika record tersebut dihapus akan menyebabkan hilangnya informasi tentang kode obat KD01. Ada anomaly peremajaan. Contohnya jika harga obat untuk kode obat KD01 dinaikkan menjadi 5.000, maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi terhadap record pasien yang menebus kode obat KD01 agar data selalu tetap konsisten. Lanjut, soal kelima, beri penjelasan lengkap terkait tahapan proses normalisasi. Yaitu tahapan normalisasi dimulai dari tahap ringan 1NF hingga paling ketat yaitu 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Urutannya yaitu 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF. Yang pertama ada bentuk tidak normal. Yang kedua ada bentuk normal pertama 1NF, yaitu menghilangkan perulangan grup. Yang ketiga bentuk normal kedua 2NF, menghilangkan ketergantungan parsial. Yang keempat bentuk normal ketiga yaitu 3NF, menghilangkan ketergantungan transitif. Yang kelima bentuk normal voice atau kode atau sampai kode from atau juga bisa disebut BCNF, menghilangkan anomaly hasil dari ketergantungan fungsional. Terus yang keenam ada bentuk normal keempat yaitu 4NF, menghilangkan ketergantungan multivalue. Yang ketujuh ada bentuk normal kelima yaitu menghilangkan anomali yang tersisa. Ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.